Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Bertemu dengan saya lagi, Atun Widyastuti, CGP Angkatan 9, Kabupaten Purworejo. Perkenalkan, beliau adalah fasilitator saya, Bapak Agung Cahyo Triwibowo, SSMPD, dan pengajar praktik saya, Ibu Wahyu Trilestari, SPD. Pada tahap demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan melaksanakan praktik segitiga restitusi. Sebelum ke video praktiknya, mari kita ingat kembali apa itu segitiga restitusi. Menurut Goosen, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, kita dapat membantu murid menjadi pribadi yang memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun, tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka percayai. Segitiga restitusi membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Langkah ini digambarkan dalam bentuk segitiga restitusi seperti berikut ini. Nah, pada praktik segitiga restitusi ini, ada 2 kasus yang saya tangani, yaitu yang pertama, murid yang mencontek saat ulangan, yang kedua, murid yang mengejek temannya. Mari kita simak praktik segitiga restitusi berikut ini. Assalamualaikum Bu Adun, ada apa Bu? Kok saya dipanggil Bu Adun? Waalaikumsalam Tika. Iya, terima kasih sudah menemui Bu Adun. Tika, bagaimana kabarmu hari ini? Baik Bu. Tika, tadi saat ulangan matematika di kelas, Bu Adun sempat melihat Tika mencontek jawabannya ini. Betul atau tidak itu Tika? Betul Bu Adun. Nah, menurut Tika, mencontek itu perbuatan yang baik atau salah? Perbuatan yang tidak baik Bu. Mengapa mencontek itu perbuatan yang tidak baik menurut Tika? Karena merugikan orang lain dan tidak jujur. Oh, bagus. Alhamdulillah kamu tahu bahwa mencontek itu adalah perbuatan yang tidak jujur. Tidak apa-apa Tika, bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan, termasuk Bu Atun dulu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi di sini kita mau diskusi bagaimana supaya Tika itu tidak mencontek lagi. Begitu ya Tika? Oke. Pasti Tika ada alasannya tersendiri kenapa Tika tadi mencontek saat ulangan matematika. Karena saya tadi malam tidak belajar karena banyak mainan HP Bu. Oh, jadi kamu semalam asik mainan HP sampai kamu tidak belajar, tidurnya sampai kemalaman padahal tadinya mau ulangan. Kemudian kamu tidak bisa mengerjakan ulangan gara-gara kebanyakan main HP, akhirnya mencontek jawaban ini. Gitu ya? Iya Bu. Ya. Tika, apakah kamu masih ingat di awal semester kemarin di kelas kita sudah membuat keyakinan kelas tentang nilai-nilai kebajikan? Masih ingat? Masih Bu. Iya. Oke, menurut Tika apa yang dilakukan Tika mencontek saat ulangan? Apakah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan? Tidak Bu. Tidak sesuainya dengan nilai kebajikan apa? Nilai kebajikan kejujuran Bu. Oke, bagus. Nilai kebajikan kejujuran.
apakah sikap jujur itu penting dalam kehidupan kita? Sangat penting, Bu. Ya, bagus. Kira-kira apa yang harus Tika lakukan supaya Tika tidak mencontek lagi ke depannya? Belajar lebih giat lagi, Bu, dan saya tidak akan main HP lagi sampai lupa belajar. Bagus. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan ke depannya, Tika. Kira-kira kapan mau memulai berubah? Mulai hari ini, Bu. Oke, mulai hari ini ya. Kamu harus memprioritaskan belajar daripada main HP. Oke, Tika, itu rasa cukup ya untuk diskusi kita hari ini. Tadi Tika sudah berbuat dan salah, dan sekarang kamu tahu solusi supaya kamu tidak mencontek lagi. Buatan berharap kedepannya kamu belajar lebih giat lagi. Terima kasih ya Tika. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Terima kasih, Bu Adon. Sama-sama. Nah, tos dulu. Assalamualaikum, Bu Adon. Ada apa, Bu? Kok saya dipanggil ke sini? Waalaikumsalam Indi. Silahkan masuk. Bagaimana Indi? Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Begini Indi, tadi Bu Adun mendapat laporan dari Artika. Katanya Indi mengejek Artika. Betul? Iya, Bu Adon. Kapan kejadiannya? Waktu istirahat tadi, Bu. Di mana kejadiannya tadi? Di depan kelas, Bu. Menurut Indi, dengan mengejek Artika itu perbuatan benar atau salah? Salah, Bu. Kenapa kok salah Indi? Karena sudah membuat Atika marah dan malu. Indi, kamu sudah tahu kalau mengejek itu perbuatan yang salah. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Bu Atun juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi di sini Bu Atun tidak akan membuat siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Bu Atun hanya ingin mengajak Indi tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Begitu ya Indi? Iya, Bu Adon. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan saya akan meminta maaf sama Atika. Nah, Indi, kamu berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Indi, tadi yang kamu lakukan kepada Atika, pasti ada alasan kenapa Indi mengejek Atika. Coba ceritakan apa alasannya. Begini, Bu, sebenarnya niat saya cuma bercanda, Bu. Saya mau membalas Atika. Memang Atika sudah berbuat apa sama Indi? Kemarin Atika mengejek nama ibu saya hingga saya malu, Bu. Oh begitu. Sebenarnya apa yang dilakukan Indi itu untuk mempertahankan harga diri Indi dan untuk menjaga nama baik orang tua. Sebenarnya itu baik, tapi caranya saja yang kurang tepat karena tadi Indi membalas ejekan Artika dengan mengejek lagi. Misalkan suatu ketika Artika mengejek Indi, apa yang akan Indi lakukan? Baiknya saya lapor itu sama Bu Adon. Nah, bagus itu tindakan yang betul. Jika kamu diejek oleh Artika atau siapapun itu temanmu, kamu jangan mengambil tindakan sendiri. Bisa cerita ke Bu Atun atau guru yang lain, karena nanti Bu Atun akan mengambil sikap dan takutnya nanti kalau kamu membalasnya dengan mengejek akan menimbulkan masalah yang baru. Begitu ya Indi? Nah, kita ingat kembali yuk. Dulu kita pernah membuat keyakinan kelas di awal semester tentang nilai kebajikan. Masih ingat ini? Masih, Bu. Masih ingat. Nah, kira-kira nilai kebajikan apa yang dilanggar ini? Nilai saling menghormati. Ya, bagus. Jadi, jika Indi mengejek Artika, berarti Indi tidak menghormati Artika. Jangan sampai hanya karena emosi Indi jadi tidak menghormati orang lain dan itu akan merugikan diri sendiri. Dan itu melanggar keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang sudah kita sepakati bersama. Nah, sekarang ini sudah tahu kesalahannya apa dan melanggar nilai kebajikan apa. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu tidak mengulanginya lagi? Saya akan membuat poster, Bu. Poster apa itu ini? Poster tentang nilai-nilai saling menghormati. Bagus, itu nanti ini bisa buat poster tentang nilai-nilai kebajikan saling menghormati
nanti dicetak terus ditempel di dinding kelas. Supaya apa? Supaya teman-teman juga tahu pentingnya nilai-nilai saling menghormati. Oke, setelah ini nanti ini bisa membuat poster itu di rumah, kemudian besok dibawa ke sekolah dan ditempel di kelas. Nah, ini karena diskusi kita sudah selesai dan kamu juga sudah berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, terus kamu bisa mencari solusinya akan membuat poster dan ditempel di kelas. Sekarang silahkan kembali ke kelas. Terima kasih ya Indi. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Berikut adalah umpan balik dari siswa-siswa saya, yaitu Artika Sari dan Indi Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Artika Sari. Tadi saya melakukan kesalahan mencontek saat ulangan matematika. Bu Atun tidak langsung menghukum saya. Saya diajak berdiskusi untuk mengetahui kesalahan saya dan mencari solusinya supaya saya tidak mencontek lagi. Saya berjanji akan belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bu Atun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indi. Tadi saya melakukan kesalahan mengejek teman saya. Bu Atun tidak langsung menghukum saya. Saya diajak diskusi untuk mengetahui kesalahan saya dan mencari solusi untuk mengatasi jika suatu saat diejek oleh orang lain. Terima kasih Bu Atun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalahnya dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Restitusi adalah salah satu bentuk dari disiplin positif yang sangat berguna bagi murid untuk memotivasi dirinya sendiri guna menyelesaikan masalahnya dan memperbaikinya, sehingga ia dapat kembali lagi pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat dari karakter sebelumnya. Demikian tadi demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif, praktik melaksanakan segitiga restitusi. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu guru semuanya dan juga bisa diterapkan restitusi di sekolah masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.